Baik, kita akan memulai lagi. Jadi terkait soal ketika restoratif justice itu memasuki hukum Indonesia, itu kajiannya sudah cukup lama sejak periode 2015-2019 itu intensif sudah menjadi kajian, banyak riset-riset yang kemudian cenderung untuk membahas masalah itu. Namun secara formalisasinya itu baru kemudian dimulai pada Desember 2020. Ya, pada Desember 2020 itu ditandai dengan lahirnya surat keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ya terkait tentang pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum. Ya, karena didasarkan pada surat kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Kapolri dan Kejaksaan Agung. Walaupun legalitasnya itu menjadi debatable karena satu bentuk penghukuman diatur dalam surat kesepakatan bersama, bukan pada strata perundang-undangan yang sifatnya representatif hak. Nah, namun karena maknanya dan pertimbangan procedural justice-nya sangat konstitutif sesuai dengan tadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001, maka kemudian itu diterima sebagai satu instrumen dapat diterapkan dalam hukum formil kita. Nah, dalam pedoman penerapan restoratif justice itu hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja, tetapi sekarang sudah juga mulai berkembang kajian-kajian untuk dapat diterapkan di dalam tindak pidana tertentu yang khusus yang berakibat pada kerugian negara, yaitu dalam tindak pidana korupsi. Sehingga dimungkinkan seorang itu daripada nanti dia di penjara sementara uang negara nggak pulang, tetapi dia punya kekayaan yang sangat besar sekali dari luar sebelum dia korupsi, maka dengan restoratif justice itu didorong agar mengedepankan membayar ganti rugi daripada di penjara. Nah, itu menjadi satu diskusi nanti di sesi yang lain. Tetapi saudara, ini adalah satu contoh ya, satu contoh di mana kemudian restoratif justice itu merupakan satu langkah yang sampirannya adalah dari satu pemeriksaan pidana yang korektif, kemudian penyelesaiannya juga berorientasi pada dua hal utama, yaitu pemulihan hak korban dan rehabilitatif, yaitu pemantapan si pelaku itu dari habit buruk menjadi habit yang baik gitu. Nah, oke, sekarang kita akan memasuki satu bahasan berikutnya tentang ruang lingkup dari ruang lingkup viktimologi. Viktimologi, kalau penelitiannya para ilmuwan yang tadi sudah saya katakan itu, si Hans von Henting dan Benjamin Mendelssohn itu melihat lingkup viktimologi itu terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya tindak pidana. Kedepan kita akan mempelajari viktimologi itu dalam 3 ruang lingkup, yaitu ruang lingkup penyebab, sebab, dan akibat. Penyebab adalah satu keadaan atau kondisi alam atau perilaku atau sikap manusia yang memiliki hubungan sebab akibat dengan sebab, ya, penyebab dan sebab dan akibat. Sedangkan akibat adalah keberlanjutan atau kesudahan dari satu perbuatan pidana yang sifatnya itu adalah konstitutif dan non-konstitutif. Akibat konstitutif itu adalah pengaturan delik pertanggungjawaban yang sudah ada dalam dokumen material. Misalnya dipidana sekian tahun, ganti rugi, di penjara sekian tahun, ganti rugi sekian rupiah. Itu namanya akibat konstitutif. Sementara ada pula yang disebut sebagai akibat non-konstitutif, itu adalah dampak yang ditimbulkan oleh si korban, baik itu material maupun emosional. Saudara sekalian, dampak yang ditimbulkan oleh si korban secara
material dan emosional ini, sementara sampai saat ini belum diwadahi haknya oleh hukum kita Indonesia itu. Jadi hanya di penjara ini orang saja pelakunya. Tetapi apa manfaatnya penjara itu terhadap korban ini? Nah, itu yang tidak diatur. Nah, viktimologi itu jangkauannya sampai ke sana. Karena itu saudara, maka saya katakan bahwa ruang lingkup kajian tentang viktimologi itu terkait soal penyebab, keadaan alam atau perilaku manusia, kemudian sebab, ya, hal yang ditimbulkan dari keadaan dan perilaku itu, kemudian akibat adalah fenomena atau keadaan-keadaan yang menjadi akibat dari sebab penyebab dan sebab tadi itu. Itu ruang lingkup yang akan kita lihat. Nah, di dalam ketika proses prakondisi sebelum itu bicara tentang perlindungan prakejadian. Korban pada posisi prakondisi, ya sekali lagi korban pada posisi akibat, ya penyebab tadi. Korban pada posisi penyebab itu maka yang akan kita pelajari tentang perlindungan prakejadian terhadap korban. Kebijakan pengaturan keadaan alam dan pengaturan perilaku sosial. Lingkupnya di situ. Kemudian masuk menjadi sebab, ya, penyebab, sebab. Dalam lingkup sebab, maka perlindungan saat kejadian, ya, aplikasinya bisa berupa perluasan pengetatan patroli atau keamanan peran masyarakat, ya, keamanan melalui peran serta masyarakat. Kemudian setelah itu ada lingkup kajian viktimologi pasca perbuatan pidana, yaitu adalah akibat yang ditimbulkan, ya, melalui perlindungan sesudah kejadian seperti penal pidana material yang nanti akan menjadi fokus bahasan kita. Itu adalah 3 ruang lingkup dari studi viktimologi. Saya ulangi lagi, lingkup viktimologi terhadap penyebab itu menyangkut soal perlindungan prakejadian terhadap korban. Tindakannya berupa kebijakan pengaturan keadaan alam dan pengaturan perilaku sosial. Kemudian yang kedua adalah korban dalam posisi sebagai sebab, ya, perlindungan saat kejadian melalui tindakan perluasan pengetatan patroli atau keamanan serta peran serta masyarakat. Yang kemudian yang ketiga adalah posisi korban dalam akibat tindak pidana, yaitu adalah perlindungan sesudah kejadian melalui mekanisme atau melalui penal pidana material, saudara sekalian. Nah, itu kira-kira ruang lingkup dari studi tentang viktimologi. Nah, viktimologi ini berkebalikan dengan kriminologi. Kalau dalam kriminologi itu dia mengkaji tentang si pelaku tindak pidana, tetapi tinjauannya non legal. Sehingga di situ ada adaptasi pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosiologis, sifatnya politik, sifatnya antropologis, sifatnya psikologi di situ. Tetapi subjek hukumnya adalah si pelaku, itu kriminologi. Pendekatannya non legal. Demikian juga saudara, viktimologi itu adalah fokus studi terhadap hakikat korban. Pendekatannya tidak legal ansih, tidak ansih legal, tetapi memerlukan adaptasi pendekatan dengan disiplin sosial, antropologi, psikologi, politik, dan lain sebagainya. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini. Dan pada sesi berikutnya, saudara, kita akan masuk pada pembahasan soal manfaat studi viktimologi, kemudian luaran dari kemanfaatan viktimologi itu terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.